Iya. Gimana maksudnya nggak paham saya? Oke. Halo? Gimana? Saya nggak paham. Tapi ingat ya, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook karena setelah viral saya tidak ingin kalian minta take down. Kok bisa ditipu oleh penipu? Bagaimana maksudnya, Mbak? Katanya kenal di Facebook. Suaramu putus-putus, Mbak. Nggak begitu jelas. Gimana? Kamu pertamanya kenal di Facebook. Oke, kamu kenal di Facebook terus? Terus dia ceritakan kalau dia itu duda punya anak 1, istrinya itu meninggal. Oke. Jadi dia adalah duda, punya anak 1, istrinya meninggal, terus? Iya, terus dia bilang suka kan sama aku, ngerayu-ngerayu aku dia tuh kerjanya di Pulau Batam gitu, Miss. Terus dia pengen cuti, katanya banyak yang kecelakaan di situ. Oke, dia pengen cuti, banyak yang kecelakaan di situ, terus? Iya. Dia mau ngambil cuti pribadi, katanya pengen pulang, tapi tidak punya keluarga. Oke, setelah itu? Ya itu kan mereka saya supaya mau jadi pendamping dia gitu, Miss. Terus? Terus kan saya lama-lama kan mau, karena dia terus-terusan telepon saya tiap hari gitu. Oke, terus? Terus saya kan mengajukan cuti atas nama dia, terus disambungkan ke atasannya. Nah, namanya itu terus? siapa namanya, lupa saya. Suaranya kurang keras, Mbak, suaramu pelan banget. Iya, namanya itu Pak Tony. Pak Tony Ilyas katanya. Itu nomornya kan. Terus saya kan ditelepon. Terus? Suruh bayar itu kan alat transportasinya sebesar 12.500.000. Terus habis bayar itu kan dia, itu juga saya duitnya boleh hutang, Miss, ke bank. Utang dari mana kamu? Di bank itu Buguan. Terus? Bank Taiwan. Terus? Sebesar 12.500.000. Karena kan saya duitnya habis dikirim ke keluarga, saya nggak punya uang, kata aku. Dia nyuruh hutang. Terus? Terus saya nurut aja itu, Miss. Oke. Setelah itu kan, Terus? iya, setelah sampai di darat kan katanya mau pencairan gaji. Nah, itu nggak bisa dicairkan karena harus bayar pajak, harus bayar ganti tanda tangan, bukan pajak kan. Karena yang pemohon itu kan harus ada tanda tangan aku gitu kan, aku kan nggak bisa pulang. Itu disuruh bayar 6 juta. Oke, 12 juta plus 6 juta, bener nggak? Iya, Miss. Terus? Nah, habis itu saya kan nggak punya uang, Miss, pinjam sama majikan. Itu dikasih. Habis itu katanya tetap nggak, pihak banknya kan nelpon. Katanya nomor rekeningnya itu nggak aktif, itu harus dicairkan melalui ceknya itu kan nggak bisa dikirim ke situ, katanya misalnya di Jakarta, nggak bisa di Batam. Nah, setelah itu
setelah itu, apa, saya kan nggak punya uang lagi nih. Terus? Suruh itu katanya ngambil, ceknya suruh di Jakarta. Dari Jakarta ke Batam itu kan harus naik pesawat katanya. Saya dipintain lagi sebesar 5 juta, Miss. Oke, 5 juta, terus? Ya, habis itu kan saya nunggu gajian kan, Miss. Nggak mungkin saya pinjam lagi ke bank. Terus? Lah, habis di bandara saya dapat telepon dari nomor tersebut, katanya, "Benar nggak Ibu, ini kenal nggak sama orang ini?" gitu. Yang saya jadi penjamin dia itu, Miss. Terus? Terus saya bilang saya nggak kenal, katanya ini bawa senjata api, katanya kenal sama Ibu. Kata saya nggak kenal Pak, kata saya, kita kenalnya cuma nggak pernah ketemu, cuman kenal di Facebook doang, kata aku kan, cuman di WhatsApp doang, nggak pernah ketemu. Nah, dia itu nganter-nganter saya, yang polisi ini. Dia kan udah bilang nggak kenal, telepon aku terus-terusan, Miss. Terus dia bilang, saya tuh nggak percaya kamu itu polisi, masa polisi menggunakan nomor ini, kata saya. Masa polisi seperti itu, masa polisi ngancam-ngancam saya, kata saya. Saya kan PKI bukan bukan jahat, kata saya. Kalau saya bilang nggak kenal kan nggak kenal, terus diblokir nomor saya, dan orang itu pun yang menjemput saya hilang kemana gitu. Nomor saya itu diblokirnya. Dan itu saya ada satu lagi, Miss. Maksudnya sama seperti kayak itu juga, tapi kan ini beda orang. Terus? Yang kenalan yang pertama itu kan inisialnya, yang sekarang kan inisial K gitu. Jadi kamu tertipu 2 kali? Ya, dua orang yang berbeda sama yang sekarang itu. Sama yang sekarang ini saya belum selesai, Miss. Maksudnya belum selesai? Masih berhubungan. Terus? Nah, dia juga sama seperti itu. Katanya dia kenal di Facebook juga, terus kan lama-lama ke WhatsApp. Habis itu, setelah itu saya jadian pacaran sama dia. Terus? Nah, sehari pacaran sama dia itu dipanggil bosnya. Tapi dipanggil bosnya, dia itu bilang ke saya kalau mau dinaikin jabatannya katanya, tapi kontraknya ditambah 5 tahun, sedangkan dia udah kerja 4 tahun 8 bulan. Terus? Itu katanya nggak mau pulang aja sekarang, sekarang kamu harus ngambil keputusan, katanya, mau atau tidak gitu. Terus? Akhirnya? Terus dia kan, ya akhirnya ya dia mengundurkan diri, Min. Jadi fasilitas yang dari perusahaan dia cabut. Akhirnya? Iya, akhirnya yang mau nggak mau harus bayar. Itu kan menghubungi bosnya melalui pendaftaran itu. Ya saya juga sama dijadikan pihak pendamping kayak yang dulu itu. Jadi pihak pemohon. Terus? Nah, habis itu saya dibayar, suruh bayar itu kan transportasinya sama bosnya. Saya kan ditelepon yang bosnya di darat, katanya dihubungin sama dia. Kalau bapak ini kerja di sini, saya bosnya gitu. Kenapa dia mengundurkan diri padahal kan mau dinaikin jabatannya, katanya. Kan tadi
dianya bilang apa, di pendaftaran itu kan mau menikahi saya, mau pulang katanya. Saya kan bilangnya gitu, ngejelasin ke bosnya. Kata dia, apa memang ada tawaran dari perusahaan lain bisa mengundurkan diri seperti itu. Kata saya kan nggak ada. Kan komunikasi sama bosnya seperti itu. Kata dia selama kerja di sini, dia kan menjelaskan gajinya segini gitu. Per bulannya katanya 4,8 kali 4 tahun 8 bulan jadinya 2M 716. Nah habis itu apa, dia menjelaskan seperti itu terus katanya, "Kapan kalian mau menikah?" Kata aku, "Ini baru rencana, belum tahu tanggal tahunnya itu kan belum tahu. Nantinya kalau menikah undang dia," katanya, "nanti apa dikasih hadiah umroh," kata dia. Kata bosnya ini yang di darat ini. Terus dia bilang hubungi bos dia yang di laut. Suruh apa, ngomong sama pihak vendor, suruh bayar administrasinya karena kan ini mengundurkan diri, jadi fasilitas yang dari perusahaan itu dicabut nih. Oke. Habis itu Suaramu jauh, Mbak, jangan pakai handfree bisa nggak? Biar keras suaranya. nggak pakai headset nih. Terus? Mungkin HP-nya ada rusak nih. Terus? Habis itu dia hubungin pihak vendor kan menjelaskan kayak gini, Mas. Kalau apa, harus bayar biaya itu transportasi. Kalau speedboat itu bayarnya 12.800.000. Kalau apa, kalau helikopter itu bayarnya 17 juta. Lah saya kan dari tadi kan juga udah bilang nggak punya uang kan ya, Miss ya. Ininya kan terkatung-katung selama beberapa hari cari pinjaman kesana kesini, dia juga ikut nyariin pinjaman kan, Miss. Jadinya saya baru dapat melunasin berapa buat administrasinya itu 1 bulan lebih mungkin buat dia.